Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rakanda Saipul. Kita kali ini akan belajar tentang tali temali. Setelah kalian kemarin belajar tentang banyak hal ya yang sudah diberikan sama pelatih, kali ini kita akan belajar tentang materi tali temali. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kalau kita membaca bacaan basmalah terlebih dahulu untuk memperlancar kegiatan kita dalam belajar pada hari ini. Kita mulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih buat adik-adikku semuanya. Oke, kita langsung saja ke dalam materi kita, yaitu tali temali. Yang ingin Rakanda sampaikan adalah apakah kalian tahu atau mengetahui tentang apa itu tali temali? Oke, kalau kalian tahu silahkan komen yang ada di bawah ya. Nah, terus yang selanjutnya, seberapa perlukah kita mengetahui tentang tali temali? Oke, ini ada pengantar. Di kalangan kepanduan Hizbul Waton sudah tentu tidak asing dengan tali temali. Nah, tidak asing ya tentang tali temali itu seperti apa. Nah, tali temali itu adalah salah satu seni menyambung tali dengan menggunakan simpul-simpul sehingga terbentuk suatu alat atau benda lain yang bermanfaat. Nah, tadi itu menyambung tali dengan simpul ataupun dengan ikatan ya. Nah, misalnya kita membuat tandu, tiang bendera, dan masih banyak lagi, itu kita tahu bahwa kegiatan tersebut itu dibutuhkan suatu teknik tali temali. Nah, selanjutnya, jadi untuk mengikat antara tali dengan tali atau tali dengan benda lain di kepanduan Hizbul Waton, sudah ada teknik yang bisa digunakan. Jadi, di kepanduan Hizbul Waton itu dalam mengikat tali dengan tali atau tali dengan benda lain itu ada tekniknya. Tidak sembarang kita menali yang penting kenceng, yang penting itu enggak, itu ada tekniknya. Dan ada beberapa juga yang fungsinya masing-masing itu ada. Nah, masing-masing simpul atau ikatan pun mempunyai nama dan fungsinya seperti yang dijelaskan tadi. Oke, berikut adalah penjelasan lengkapnya. Lanjut. Oke, pengertian tali, simpul, dan ikatan. Tadi sudah dijelaskan, ada simpul, juga ada ikatan. Nah, ini adalah pengertiannya. Yang pertama adalah tali. Tali itu adalah alat yang digunakan untuk membuat simpul dan juga ikatan. Untuk membuat simpul dan juga ikatan itu diperlukan sebuah tali. Nah, tali itu tadi alat yang digunakan untuk membuat simpul itu tadi ya. Kedua adalah simpul. Simpul itu adalah hubungan antara tali dengan tali. Jadi, ketika kita mengikat tali dengan tali, itu akan membentuk satu simpul. Nah, itu namanya simpul. Jadi, kalau kita menalikan tali dengan tali itu namanya simpul. Terus yang ketiga adalah ikatan. Ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lainnya, semisal kayu, balok, bambu, dan sebagainya. Nah, ketika kita menghubungkan atau menjadi satukan tali dengan benda lain di luar tali tadi, itu adalah namanya ikatan. Ingat-ingat, jadi kalau tali itu bendanya, simpul itu adalah hubungan tali dengan tali, ikatan itu tali dengan benda selain tali. Selanjutnya, nah, ini adalah macam-macam simpul yang biasa digunakan di dalam kepanduan Hizbul Waton. Yang Rakanda tampilkan ini hanya beberapa. Ini masih banyak lagi yang lain sebenarnya. Di sini ada simpul dan kegunaannya itu seperti apa aja. Yang pertama adalah simpul ujung tali. Digunakan agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas. Simpul mati. Gunanya untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dan tidak licin. Nah, ada dua utas tali, besarnya sama,
tetapi tidak licin, tali tersebut itu digunakan untuk menyambungnya itu menggunakan simpul mati. Selanjutnya simpul anyam itu gunanya untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besar dalam keadaan kering. Dua utas tali besarnya berbeda, terus tidak dalam keadaan kering. Tali tersebut tidak basah. Terus habis itu simpul anyam berganda itu untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besar dan dalam keadaan basah. Nah, tadi kalau kering talinya berbeda ukuran itu menggunakan simpul anyam. Basah berbeda ukuran itu anyam berganda. Ingat-ingat ya, ada anyam berganda. Selanjutnya simpul erat. Gunanya untuk memendekkan tali tanpa memotong. Nah, semisal nih kita punya tali panjang, tetapi kita hanya menggunakan talinya itu pendek aja. Kan sayang ya kalau dipotong. Nah, itu kita menggunakan simpul erat untuk memendekkan tali tersebut. Habis itu ada simpul kembar. Gunanya untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dalam keadaan licin. Nah, tadi ada simpul mati, itu dua tali sama besar, keadaan tidak licin. Nah, ini ada simpul kembar, itu dua tali sama besar dalam keadaan licin. Beda ya. Habis itu selanjutnya simpul kursi, gunanya untuk mengangkat atau menurunkan benda atau orang pingsan. Nah, kegunaannya seperti itu. Jadi semisal nih kita mau membawa orang dalam keadaan pingsan di atas gunung mau diturunin. Nah, untuk mengikat orang tersebut itu menggunakan simpul kursi. Selanjutnya simpul penarik, gunanya untuk menarik benda yang cukup besar. Selanjutnya ikatan dan kegunaannya. Tadi sudah Rakanda sampaikan yaitu simpul, sekarang ikatan. Beda ya. Kalau tadi simpul itu untuk mengikat tali dengan tali, kalau ikatan, tali dengan benda selain tali. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama adalah ikatan pangkal, itu gunanya untuk mengikat tali pada kayu atau tiang. Akan tetapi, ikatan pangkal ini juga dapat digunakan untuk memulai suatu ikatan. Jadi, ikatan pangkal itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Mesti akan ada ikatan selanjutnya. Jadi ikatan pangkal ini untuk memulai ikatan-ikatan selanjutnya. Selanjutnya ikatan tiang itu gunanya untuk mengikat sesuatu sehingga yang diikat masih dapat bergerak leluasa. Semisal untuk mengikat leher binatang supaya tidak tercekik. Itu kita menggunakan ikatan tiang. Habis itu ikatan jangkar. Gunanya untuk mengikat jangkar atau benda lainnya yang berbentuk ring. Seperti namanya ikatan jangkar itu fungsinya untuk mengikat jangkar atau benda lainnya yang berbentuk ring. Nah, itu bulat ya. Terus selanjutnya ikatan tambat. Gunanya untuk menambat tali pada sesuatu tiang kayu dengan erat, akan tetapi mudah untuk melepaskannya kembali. Ikatan tambat ini juga dipergunakan untuk menyeret balik, bahkan ada yang digunakan untuk memulai suatu ikatan. Selanjutnya ada ikatan tarik, menambat tarik, mengikat binatang pada suatu tiang. Kemudian untuk membukanya kembali dapat juga untuk turun ke jurang atau pohon. Terus ada juga ikatan turki, ada ikatan palang, cangga, silang, dan juga ikatan kaki tiga. Oke, begitu materi yang dapat Daipul sampaikan dalam materi ikatan dan juga simpul. Selanjutnya akan Rakanda Ipul sampaikan dua contoh dari ikatan. Kalau kita kasih contoh semuanya, videonya bakalan panjang, ini aja udah panjang. Itu yaitu adalah ikatan pangkal dan ikatan jangkar. Oke, baiklah, kalian tadi sudah menyimak materi tali temali.
Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup materi kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Bila ada salah-salah kata dari Rakanda Ipul, Rakanda mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.